Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Humas TV, kaum muslimin dimana saja berada, bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan oleh seluruh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tentu berpuasa mempunyai syarat dan rukun. Setiap ada syarat pasti ada rukun. Setiap ada rukun pasti ada yang membatalkan puasa. Dan ada pertanyaan dari beberapa para jemaah. Tema inilah yang kami angkat pada pertemuan kali ini. Batalkah menelan ludah dan dahak bagi orang yang berpuasa? Mari kita perhatikan pendapat para ulama dalam beberapa kitabnya para ulama. Salah satu di dalam kitab Nihayatul Zain karangan Imam Nawawi. Yang pertama yang membatalkan puasa ialah orang yang berjima dengan sengaja pada siang hari. Lalu yang kedua yang membatalkan puasa ialah orang yang melakukan istimta atau mengeluarkan mani. Lalu yang ketiga yang membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Lalu yang keempat yang membatalkan puasa ialah muntah dengan sengaja. Kalau kita lihat dari sini, para jamaah Humas TV kaum muslimin dimanapun saja berada, di sini tidak termasuk orang yang menelan dahak ataupun ludah. Jika menelan dahak dan ludah, ini tidak ada dalam pendapat para ulama. Ini termasuk ke dalam hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi berbeda konsepnya. Ketika dahak dan ludah sudah berada di luar mulut kita, kita masukkan kembali ke dalam mulut, maka ini akan menjadi hal yang membatalkan puasa. Jemaah Humas TV dimanapun berada, hendaknya kita sebagai orang Islam yang beriman, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu daripada ibadah yang bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, betul-betul memperhatikan apa-apa hal yang membatalkan puasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan ditentukan oleh Nabi, begitu juga ditentukan oleh para ulama. Para jamaah Humas TV dimanapun berada, sebagai umat Islam, kita hendaknya ketika bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya ibadah kita, agar nanti kita betul-betul mendapat predikat takwa sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam surah Al-Baqarah tadi. Allah menjanjikan bagi orang yang berpuasa mendapat predikat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ketika Ramadan telah berlalu, dia betul-betul berubah menjadi orang yang kembali suci sebagaimana fitrah dia saat baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jemaah Humas TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Ramadan bulan yang dirindukan. Bulan Ramadan bulan yang berlipat ganda pahala, baik itu pada siangnya Ramadan, malamnya Ramadan. Pada siang Ramadan ini bulan yang berlipat pahala, bulan yang berlipat ganda pahala yang disediakan oleh Allah. Hendaknya kita berlapar, kita berhaus, kita menahan lapar, kita menahan dahaga pada siang hari. Betul-betul ini akan menjadi mengangkat derajat dan predikat kita.
Jangan hanya sampai kita hanya susah lapar pada siang hari, kita susah menahan dahaga pada siang hari, tapi ketika Ramadan berlalu, sedikit pun kita tidak akan menjadi orang yang berubah ke arah yang lebih baik. Para jemaah Mas TV, kaum muslimin dimanapun berada, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita sebagai umat Islam yang beriman, orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan iman kita memenuhi panggilan Allah, dengan iman kita melaksanakan kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Jangan kita sia-siakan Ramadan. Kita senantiasa berdoa. Dari awal Rajab kita sudah merindukan Ramadan. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Di awal Rajab kita telah berdoa, ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Akan tetapi jemaah Mas TV dimanapun berada, ketika Ramadan datang kita menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Alangkah ruginya kita, alangkah ruginya kita, alangkah tidak beruntungnya kita. Kita termasuk ke dalam orang yang sama sekali tidak memanfaatkan pahala yang berlipat ganda yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah Mas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sisi ini pertanyaan para jemaah, pertanyaan umat tentang dahak, menelan dahak dan menelan ludah pada bulan Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan, apakah membatal puasa? Jelas ini sudah dijawab oleh para ulama, yang bahwasanya yang membatalkan puasa itu sebagaimana saya sampaikan pada awal tadi. Yang pertama, yang membatalkan puasa berjima, melakukan hubungan badan pada siang hari tapi tidak pada malam hari. Yang kedua, yang membatalkan puasa ialah seseorang yang sengaja mengeluarkan mani pada siang hari Ramadan. Akan tetapi tidak batal puasa orang yang mengeluarkan mani tidak sengaja. Seumpamanya mereka tidur pada siang Ramadan bermimpi jima ataupun bermimpi basah, ini tidak membatalkan puasa. Dan juga yang membatalkan puasa orang yang muntah dengan sengaja. Orang yang muntah tidak sengaja, bagaimana hukumnya? Tidak batal puasanya. Orang yang memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, baik itu ke dalam mulut ataupun ke dalam hidung, ke dalam lubang telinga ataupun lewat anus, ini yang membatalkan puasa. Jelas di sini tidak ada sama sekali ulama yang membatalkan puasa. Tidak termasuk hal yang membatalkan puasa orang yang menelan ludah dan orang yang menelan dahak, kecuali telah keluar dari mulut, atau orang yang menelan ludah tapi sudah bercampur dengan es dawet ayu. Itu hal yang membatalkan puasa. Para jemaah umat TV, kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan tausiah singkat pada kesempatan yang barokah ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya untuk menyongsong Ramadan. Ketika Ramadan datang, kita betul-betul punya modal yang cukup, sehingga pada siang hari kita berpuasa dan pada malam hari kita menghidupkan Ramadan. Dan ketika Ramadan berlalu, derajat kita diangkat dan semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat predikat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menjunjung tinggi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.